Perkenalkan, nama saya Muhammad Indi Fudola, NIM 153 dari kelas MAL B. Perkenalkan, saya Andika Latif Kurniawan, NIM 151. Perkenalkan, nama saya Delia Ismana Ziva dengan NIM 152 dari MAL B. Nama saya Felisa Savanella, NIM 50165. Nama saya Muhammad Ridho Ramadan, NIM 147. Saya Yuni Listiani, NIM 148. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan studi kasus aktivitas reverse logistik atau RL di PT Surya Dermato Medical Laboratories Surabaya tahun 2010-2014. Dahuluan, latar belakang, meningkatnya populasi dunia dan standar hidup telah memperbesar konsumsi sumber daya dan tingkat pembuangan. Pengembalian barang yang terjadi pada PT Surya Dermato Medical Laboratories, yakni meliputi secara seluruh obat-obatan yang beredar dari konsumen ke distributor hingga kembali ke perusahaan. Pada periode 2010-2014 terdapat pengembalian barang sebanyak 19.422 item, 20.288 item, 20.483 item, 20.119 item, dan 20.650 item. Penanganan obat kembalian sudah berjalan dengan baik. Permasalahannya sendiri yaitu bagaimana gambaran aktivitas reserve logistik di PT Surya Dermato Medical Laboratories Surabaya dengan tujuan studi yaitu menggambarkan aktivitas reserve logistik di PT Surya Dermato Medical Laboratories Surabaya secara sistematis. Untuk metode penelitiannya sendiri, kita memakai jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif murni. Hasil penelitian dan pembahasan merupakan obat-obat milik PT Surya Dermato Medical Laboratories yang memasuki jaringan reverse logistik atau produk masuk, dan obat-obatan milik PT Surya Dermato Medical Laboratories yang meninggalkan jaringan reverse logistik atau produk keluar dari tahun 2010 hingga tahun 2014. Komposisi obat kembalian PT Surya Dermato Medical Laboratories dalam hal komponen dan bahan komponen yang mempengaruhi kemudahan pengembalian, pengumpulan, dan pemrosesan ulang, dan terkait nilai-nilai dari pemulihan obat yang dikembalikan berdasarkan data yang diperoleh. 10 obat dengan pengembalian terbanyak tercantum pada tabel berikut. Dilihat dari tabel berikut, harga eceran tertinggi 10 obat PT SDML dengan jumlah retur terbanyak tahun 2010 sampai 2014, sumber dari data internal perusahaan dan diolah. Harga eceran tertinggi pada 10 obat dengan jumlah retur terbanyak dapat dilihat pada gambar. Dan berikutnya yaitu ada tabel alasan dan tindakan terhadap pengembalian barang PT Surya Dermato Medical Laboratories. Nah, alasan yang pertama yaitu retur akibat expire atau expired date, yang kedua defect atau cacat, yang ketiga kemasan primer rusak, dan yang terakhir penandaan nomor batch expired date hilang. Dan alasan yang kedua yaitu retur akibat salah kirim. Dan yang alasan terakhir yaitu retur akibat kemasan sekunder atau tersier rusak. Terdapat faktor pendorong untuk melakukan proses reverse logistik, yakni yang pertama, faktor ekonomi. Di sini terdapat tabel, yaitu tabel faktor pendorong kegiatan reverse logistik di PT SDML berdasarkan biaya yang ditanggung tahun 2010 sampai 2014. Yang kedua yaitu undang-undang. Undang-undang yang dimaksud di sini yakni untuk setiap yurisdiksi yang menunjukkan bahwa perusahaan harus memulihkan produk atau menerima produk mereka kembali. Di Indonesia, khususnya dalam industri farmasi, terdapat peraturan dalam yang mewajibkan perusahaan untuk menyediakan sistem penarikan kembali batch obat manapun dari peredaran. Selanjutnya, yang ketiga yaitu corporate citizenship, menyangkut seperangkat nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang mendorong PT Surya Dermato Medica untuk menjadi bertanggung jawab dan terlibat dalam reverse logistik. Dalam hal ini menyangkut kesediaan perusahaan menangani obat kembalian. Kesimpulan dan saran. Yang pertama, mengkaji ulang forecasting produk yang secara konsisten menempati urutan tinggi mengambil obat-obat selama tahun 2010 hingga tahun 2014. Yang kedua, sosialisasi pemantauan dan kontrol prosedur yang lebih efektif untuk distribusi dan penyimpanan stok agar jumlah pengembalian obat karena kedaluarsa expired dapat dikurangi. Yang ketiga, langkah-langkah untuk meningkatkan proses pengembalian dan mengembangkan efektivitas biaya, menetapkan ambang batas yang menjamin bahwa
obat di atas nilai tertentu yang didaur ulang. Yang terakhir, penyediaan informasi kepada personil kunci dan pelaku dalam berbagai saluran tentang nilai obat yang sedang dibuang dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran akan kebutuhan untuk mengurangi limbah. Sekian, terima kasih.